Kata adalah satuan bahasa yang mempunyai makna yang utuh sehingga dia bebas untuk berdiri sendiri atau dapat diajarkan secara tersendiri. Sedangkan dalam sintaksis, kata adalah satuan terkecil. Dan juga sintaksis sebagai cabang ilmu linguistik yang membahas penataan dan pengaturan kata-kata, serta merupakan subsistem gramatika yang berfokus pada struktur juga turut mengalami perkembangan seiring perkembangan linguistik. Selain membawa pengaruh terhadap sintaksis, perkembangan linguistik normalnya berpengaruh juga terhadap perkembangan bahasa yang menjadi objeknya, termasuk bahasa Arab sebagai salah satu bahasa yang cukup khas dengan konsep kata bahasanya. Berikut ada klasifikasi kata dalam bahasa Arab berdasarkan analisis Nahwu. Khusus klasifikasi kata pada umumnya masih menggunakan 3 kategori, yaitu ada isim kata benda, fiil kata kerja, dan harf itu adalah huruf partikel. Berdasarkan perspektif perkembangan kajian linguistik modern, umumnya dikenal dengan 8 klasifikasi kata berdasarkan kategorinya. Nah, di sini dalam bahasa Indonesia itu bisa kita kenal dengan sebutan nomina, verba, adjektiva, adverbia, numeralia, preposisi, konjungsi, dan pronomina. Sedangkan dalam bahasa Inggris juga dikenal dengan noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, dan interjection. Kategori sintaksis yang pertama ada nomina. Nah, nomina adalah jenis kata yang menduduki posisi nominal dalam kalimat. Nomina juga bisa disebutkan kata yang mengacu pada orang, tempat, benda, peristiwa, substansi, atau kualitas. Nah, nomina ini juga mempunyai ciri-ciri. Ciri-ciri nomina itu ada 4, yaitu yang pertama dapat didampingi preposisi. Nah, ini maksudnya adalah meletakkan preposisi di depan kata tersebut. Contohnya bisa kita lihat di sini ada 2 contoh, teman-teman. Nah, berdasarkan contoh yang pertama, kata al-madrasati dapat dikategorikan sebagai nomina karena dapat didampingi oleh preposisi ila yang berarti ke. Begitupun dengan kata al-baiti pada contoh kedua karena bisa didampingi oleh preposisi min yang artinya dari. Baik, ciri kedua dapat didampingi oleh partikel vokatif. Ciri kedua sebuah kata dapat dikategorikan sebagai nomina adalah dapat didampingi oleh partikel vokatif. Nah, partikel vokatif adalah partikel bahasa Arab yang mengandung seruan atau panggilan. Seperti dalam bahasa Arab itu ada ya, haya, dan ai. Untuk lebih jelasnya, lihat pada contoh berikut ini. Nah, di sini ada contoh, yaitu ada ya ustazi, yang berarti wahai bapak guru. Berdasarkan contoh tersebut, kata ustazi adalah nomina karena dapat didampingi oleh partikel vokatif ya, yang di depannya ya, teman-teman. Nah, yang ketiga ciri-cirinya ada dan dapat didampingi demonstrativa. Ciri ketiga sebuah kata dapat dikategorikan sebagai nomina adalah dapat didampingi oleh demonstrativa. Demonstrativa diistilahkan sebagai isim isyarah dalam bahasa Arab yang dapat diartikan sebagai kata tunjuk seperti zalika, haza, tilka, dan hadhihi. Nah, untuk lebih jelasnya lihat beberapa contoh berikut ini. Di sini ada hadza kitabun yang berarti ini buku. Dan contoh yang kedua ada zalika qalamun yang berarti ini pulpen. Nah, berdasarkan beberapa contoh-contoh tersebut, kata yang berada di belakang demonstrativa adalah nomina, yakni kata kitabun yang didampingi hadza pada contoh pertama yang tadi. Nah, kata qalamun yang didampingi zalika pada contoh yang kedua. Dan yang terakhir adalah dapat dinegasikan dengan kata laisa. Jika suatu kata diawali dengan laisa dan menghasilkan struktur dan makna yang tepat, maka kata tersebut dapat dikategorikan sebagai nomina. Untuk lebih jelasnya, lihat beberapa contoh berikut ini. Di sini ada contoh, yaitu yang pertama ada hadza laisa kitaban. Artinya ini bukan buku. Nah, yang kedua, contoh yang kedua itu ada zalika laisa qalaman. Artinya itu bukan pulpen. Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa kata yang berada di belakang laisa adalah nomina, yakni kata kitabun, kalamun,
Pokoknya yang semuanya dinegasikan dengan Laisa. Pada poin ini perlu dipertegas bahwa tidak semua kata yang dinegasikan adalah nomina. Kategori sintaksis yang kedua itu ada verba. Secara istilah, verba adalah kata yang digunakan untuk mengekspresikan proses aktivitas dengan 3 cara. Pertama, menunjukkan tindakan, seperti kata berjalan yang melibatkan seseorang dan dapat diidentifikasi dengan pertanyaan, apa yang dia lakukan? Kedua, merekam peristiwa, seperti pada kata melebur yang melibatkan perubahan keadaan dan dapat diidentifikasi dengan apa yang terjadi. Nah, yang terakhir, yang ketiga, itu ada merujuk pada keadaan, seperti kata merasa sakit, dan dapat diidentifikasi dengan pertanyaan apa yang telah terjadi dengan subjek. Adapun jenisnya, verba bahasa Arab dibagi menjadi dua, yakni ada verba transitif dan ada verba intransitif. Verba transitif adalah verba yang membutuhkan fungsi objek, sedangkan verba intransitif, verba yang tidak membutuhkan fungsi objek. Di dalam kajian bahasa secara umum, mengenal istilah verba transitif dan verba intransitif, begitu pula dalam bahasa Arab. Menurut istilah bahasa Arab, verba transitif disebut sebagai fi'il muta'adi, sedangkan verba intransitif disebut dengan fi'il lazim. Pertama, verba transitif disebutkan bahwa kalimat yang memiliki verba transitif maka membutuhkan objek. Bisa berupa nomina, frasa, maupun pronominal. Nah, di sini saya sudah menyiapkan dua contoh. Bisa dilihat pada contoh yang pertama itu terdapat verba rafa'ah, yaitu artinya mengangkat. Jika verba tersebut digunakan dalam kalimat, maka akan muncul pertanyaan apa yang dia angkat. Nah, untuk kita menjawabnya tentu dibutuhkan objek, yaitu yadahu, tangannya. Nah, kedua ada verba intransitif. Dalam MSA disebutkan bahwa kalimat yang memiliki verba intransitif maka tidak membutuhkan objek langsung, namun bisa dilengkapi dengan frasa adverbia atau frasa preposisi. Bisa dilihat pada contoh kedua. Pada contoh kedua, menggunakan verba azhabu, yaitu artinya pergi. Verba tersebut tidak memiliki objek langsung, sebagaimana arti verba intransitif yang tidak memiliki dengan membutuhkan objek langsung. Namun, verba dalam kalimat tersebut dilengkapi dengan frasa preposisi ila baiti, yaitu artinya ke rumah. Nah, berdasarkan dua contoh ini, maka terlihat perbedaan antara verba transitif dan verba intransitif dalam kalimat, khususnya pada kalimat verbal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa bahasa Arab juga sama dengan bahasa lain yang memiliki verba transitif dan verba intransitif. Sintaksis yang ketiga itu ada adjektiva. Selain nomina dan verba, adjektiva juga memiliki posisi yang cukup strategis dalam kalimat. Pengelompokan kategori sintaksis, adjektiva juga memiliki beberapa peran dalam kalimat, di antaranya sebagai atribut nomina atau profesa nomina, predikat dalam kalimat nominal, substansif atau pengganti, dan pendamping idhofah. Beberapa peran tersebut akan dibahas lebih detail pada poin berikutnya. Dan juga berdasarkan definisi, adjektiva adalah kata yang mendeskripsikan nomina atau pronominal. Namun yang lebih umum adalah menerangkan nomina. Khairuddin menggolongkan adjektiva ke dalam beberapa kategori, di antaranya ada yang pertama ada subkategori adjektiva warna, yang kedua ada subkategori adjektiva rasa, yang ketiga ada subkategori adjektiva bentuk, yang keempat ada subkategori adjektiva ukuran, dan yang kelima ada subkategori adjektiva abstrak. Untuk contohnya, pada contoh pertama itu ada kata abyadun, merupakan kategori adjektiva yang tergolong pada subkategori warna. Subkategori warna bisa berupa warna selain putih, contohnya ada merah, hijau, hitam, dan sebagainya yang dapat menerangkan nomina maupun pronomina dalam kalimat. Di sini dituliskan ada beberapa contoh, yaitu yang pertama ada uhibbul qamisul abyadun. Saya menyukai kemeja berwarna putih itu. Nah, kalimat pada contoh pertama menggunakan adjektiva abyadun, yaitu putih, yang menerangkan nomina qamisun, yaitu kemeja. Bisa dilihat pada contoh yang kedua, itu ada kata hulwun, artinya manis, merupakan kategori adjektiva yang tergolong pada subkategori rasa. Subkategori rasa bisa berupa rasa selain manis,
yaitu seperti ada pahit, tawar, dan sebagainya, yang dapat menerangkan nomina maupun pronomina dalam kalimat. Perhatikan contoh berikut ini. Yang ada di sini ada al-khusbun hulwun, yaitu artinya roti itu manis. Kalimat pada contoh yang kedua menggunakan adjektiva hulwun, yaitu manis, yang menerangkan nomina khusbun, yaitu roti. Yang terakhir ada pada contoh ketiga, kata musallasun, yaitu artinya segitiga, merupakan kategori adjektiva yang tergolong pada subkategori bentuk. Subkategori bentuk bisa berupa bentuk selain segitiga, seperti lingkaran, segi empat, jajar genjang, dan sebagainya, dan dapat menerangkan nomina maupun pronomina dalam kalimat. Di sini ada contohnya lagi, yaitu ada al-mistaratul musallasatu alal al-maktabi. Itu artinya penggaris segitiga itu di atas meja. Kalimat pada contoh ketiga ini menggunakan adjektiva musallasatun, itu artinya segitiga, yang menerangkan nomina mistaraatun, itu artinya penggaris. Kategori sintaksis yang keempat ada adverbia. Secara istilah, adverbia diartikan sebagai kata yang menjelaskan atau memberikan informasi lebih lanjut tentang kata kerja, kata sifat, kata keterangan, atau frase. Di sini juga ada tipe adverbia. Yang pertama itu ada adverbia cara. Adverbia cara adalah kata yang menggambarkan keadaan, suasana, atau cara sesuatu dapat dicapai atau terjadi. Yang kedua ada adverbia kuantitas. Adverbia kuantitas disebut sebagai adverbia penjumlahan, yakni contohnya sebagai kata yang menyatakan banyak atau kuantitas. Yang ketiga ada adverbia derajat. Adverbia derajat adalah adverbia yang menggambarkan dan mengukur konsep intensitas, misalnya seperti sangat, satu persatu, sedikit, sangat banyak, seluruhnya, dan lain-lain. Yang keempat itu ada adverbia waktu. Nah, adverbia waktu adalah adverbia yang menyatakan waktu tindakan dilakukan. Contohnya seperti kemarin, besok, dan sebagainya. Yang kelima itu adverbia tempat. Adverbia tempat adalah adverbia yang menyatakan tempat atau lokasi. Misal di mana dan di tempat mana gitu. Kategori sintaksis yang kelima itu ada preposisi. Preposisi dalam bahasa Arab yang sebenarnya diistilahkan sebagai harf jar, yang dikelompokkan MSA sebagai menjadi 10 bagian. Antara lain ada di sini ada yang pertama ada preposisi be. Preposisi be memiliki arti dan ruang lingkup penggunaan dalam arti yang luas. Preposisi ini juga memiliki berbagai macam kegunaan, salah satunya berkontribusi dalam pembentukan adverbia cara. Selanjutnya di sini ada preposisi la, digunakan untuk menyatakan tujuan dan kepemilikan. Selain itu, preposisi ini juga disebutkan dan juga digunakan objek tidak langsung dengan konsep kepada dan konsep benefit untuk atau atas nama. Selanjutnya di sini ada preposisi ka. Preposisi ka ini digunakan untuk menyatakan perbandingan dan kesamaan. Selain itu, preposisi ka juga dapat menentukan status atau fungsi kata yang disandari. Preposisi ini penggunaannya cukup terbatas karena tidak bisa digunakan untuk personal pronomina. Selanjutnya ada preposisi fi, adalah preposisi lokatif dalam bahasa Arab. Preposisi ini dapat digunakan untuk menyatakan lokasi dalam ruang atau waktu tertentu. Dan selanjutnya di situ ada preposisi min, menunjukkan perubahan tempat atau keadaan. Nah, selain itu, preposisi ini digunakan untuk menunjukkan sumber, bahan, kuantitas, serta menjadi atribut pada kata pertandingan sebagaimana pada poin di adjektiva. Selanjutnya ada preposisi an. Menurut konsep MSA, an dianggap sebagai preposisi yang sebenarnya. Di sisi lain, preposisi ini diklasifikasikan sebagai nomina. Jadi an itu kayak nomina. Preposisi ala. Preposisi ini juga disebutkan secara umum menunjukkan posisi di atas, namun bisa juga menunjukkan selain dari itu. Selanjutnya ada preposisi ila. Preposisi ini pada umumnya berarti arah menuju suatu objek. Ketika digunakan dalam maksud yang berbeda, maka ila memiliki arti tambahan selain itu atau di samping itu. Ada preposisi hatta. Hatta memiliki setidaknya fungsi lain dalam sintaksis bahasa Arab selain sebagai preposisi yang menyatakan hingga atau sampai. Hatta juga berfungsi sebagai adverbia atau preposisi, bahkan, dan konjungsi partikel penghubung. Yang terakhir ada preposisi munzu.
Berfungsi untuk menyatakan jangkauan waktu. Nah, posisinya ini dalam kalimat hampir sama dengan hatta dan ka, yakni tidak menggunakan objek berupa pronomina personal. Sintaksis yang keenam itu ada pronomina. Pronomina adalah kata yang digunakan sebagai pengganti kata benda atau frasa kata benda. Pronomina personal yaitu membedakan gender, jumlah, dan keberadaan. Yang kedua ada pronomina demonstrativa, yaitu kata ganti petunjuk yang digunakan untuk menunjuk suatu benda, lokasi, atau tempat, baik yang berjarak dekat maupun jauh. Yang terakhir ada pronomina relativa, adalah pronomina yang menghubungkan dua elemen dalam kalimat, yakni induk kalimat dan anak kalimat. Nah, pronomina ini juga disebut juga dengan isim mausul dalam istilah bahasa Arab. Kategori sintaksis yang ketujuh itu ada konjungsi. Konjungsi merupakan kategori yang menghubungkan satuan sintaksis, seperti kata dengan kata, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, atau sampai pada paragraf dengan paragraf. Nah, konjungsi ini juga mempunyai dua tipe, yaitu yang pertama adalah konjungsi wa. Konjungsi wa itu memiliki frekuensi tertinggi dalam kategori konjungsi karena dapat muncul di berbagai tingkatan teks. Yang kedua itu ada konjungsi fa. Konjungsi fa ini cukup berbeda dengan konjungsi sebelumnya. Fa ini dapat menunjukkan beberapa fungsi di dalam kalimat, diantaranya untuk menyatakan urutan, hasil, perbandingan, dan kesimpulan. Adapun posisinya, konjungsi fa bisa berada di awal kalimat, bisa juga menyatu dengan kalimat. Kategori sintaksis yang terakhir ada yang namanya numeralia. Adalah kata yang menunjukkan bilangan, kuantitas, atau bisa juga disebut dengan kata bilangan. Nah, numeralia ini juga mempunyai 3 bagian, yaitu numeralia kardinal adalah bilangan dasar yang menjadi sumber bilangan lain, seperti 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang kedua ada numeralia ordinal, adalah kategori sintaksis yang menunjukkan bilangan atau kuantitas urutan atau bertingkat. Numeralia kedua ini biasanya juga disebut dengan numeralia tingkat. Selain dari numeralia kardinal dan ordinal, terdapat tipe lain yang masih tercakup ke dalam kategori numeralia. Menurut perspektif MSA, beberapa contoh numeralia tambahan seperti setengah, sepertiga, dan seterusnya. Jadi, numeralia itu terbagi menjadi 3, yaitu numeralia ordinal, numeralia kardinal, dan numeralia tambahan.